Perkenalkan, kami dari kelompok 16 ingin mempresentasikan tentang hasil kerja kami, yaitu klasifikasi data kanker payudara menggunakan pembelajaran mesin assembling. Dengan anggota yang pertama ada Kak Aprilia Korois dengan NIM 46-2019-087, dan yang kedua ada saya sendiri, Septalistiana Dewi dengan NIM 46-2024-078, dan yang terakhir ada Dilanova Ardiani dengan NIM 46-2024-058. Apa sih itu kanker payudara? Kanker payudara adalah salah satu penyakit paling mematikan bagi perempuan di dunia. Dengan kemajuan teknologi, machine learning atau ML telah digunakan secara luas untuk membantu dalam diagnosis medis, termasuk dalam klasifikasi tumor payudara menjadi jinak atau ganas. Penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem klasifikasi berbasis assembling learning dengan menghubungkan dua model yang berbeda, yaitu Bayesian Network atau BN dan Radial Basic Function atau RBF, untuk meningkatkan akurasi prediksi dan mendukung pengambilan keputusan klinis. Let's work. Berbagai pendekatan machine learning telah digunakan dalam klarifikasi kanker payudara. Metode seperti Kanner-Snakebone atau KKN, Super Vector Machine atau SVM, dan Artificial Neural Network atau ANN telah menunjukkan hasil yang baik. Dengan beberapa studi mencatat akurasi di atas 95%. Berbagai metode machine learning seperti KNN, SVM, ANN telah digunakan dalam klarifikasi kanker payudara dengan akurasi tinggi. Meski beberapa studi menerapkan teknik ensemble dan deep learning, sebagian besar masih mengandalkan metode tunggal. Penelitian ini digunakan kombinasi model berbeda untuk meningkatkan akurasi klarifikasi. Experiment and result. Penelitian ini menggunakan Wisconsin Breast Cancer Dataset atau WBCD yang terdiri dari 699 sampel dan 10 fitur utama. Data diproses melalui tahap pre-processing untuk menghapus data yang tidak relevan, yang menangani missing value. Kemudian data dibagi menjadi data latih dan data uji. Dua algoritma dipilih sebagai best clever Bayesian network yang mampu menangani data dengan ketidakpastian tinggi menggunakan model probabilistik, dan Radial Basic Function atau RBF yang merupakan jaringan saraf dengan pembelajaran cepat, kemampuan interpolasi yang baik. Model ensemble dibentuk dengan teknik majority voting dan dievaluasi menggunakan 10-fold cross validation untuk memastikan hasil yang stabil. Baik, jadi setelah kita mereview paper atau penelitian tersebut, di sini kita mengangkat beberapa kesimpulan yang dapat disimpulkan, yaitu yang pertama itu dari penelitian ini kita bisa lihat bahwa kombinasi antara Bayesian Network dan juga RBF dalam pendekatan ensemble learning terbukti efektif dalam mengklasifikasi data kanker payudara. Kemudian yang kedua, hasilnya lebih baik dibandingkan model tunggal, dan dengan akurasi 97,420%, pendekatan ini punya potensi besar untuk dikembangkan jadi sistem pendukung keputusan di bidang medis, terutama untuk deteksi dini kanker payudara. Nah, kesimpulan yang terakhir itu kita menyimpulkan mungkin kedepannya metode ini bisa digunakan atau ditingkatkan lagi, misalnya diuji di dataset lain atau diterapkan ke data gambar medis secara langsung supaya lebih aplikatif di dunia nyata. Nah, mungkin sekian. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian kelebihan dan juga kekurangan dari penelitian tersebut. Nah, pertama kelebihan. Nah, penelitian ini punya beberapa keunggulan yang cukup menonjol. Yang paling umum adalah penggunaan ensemble learning, yaitu gabungan dari dua model machine learning
yang dimana pertama ada Bayesian Network dan juga yang kedua ada Radial Basic Function atau RBF. Nah, gabungan dua model ini terbukti bisa ningkatin performa klasifikasi kanker payudara dibandingkan kalau kita cuman pakai satu model mesinnya saja. Nah, lalu dari sisi hasilnya, akurasinya juga sangat tinggi, yaitu mencapai 97,42%. Gak cuman akurasi, peneliti juga pakai banyak ukuran evaluasi lain seperti presisi, recall, specificity, dan juga MCC. Jadi evaluasinya itu memang benar-benar komprehensif. Kelebihan lainnya, mereka pakai dataset publik yang sering dipakai dalam penelitian serupa. Misalnya penelitian Wisconsin Breast Cancer Dataset. Ini penting karena membuat penelitian ini bisa direplikasikan dengan mudah oleh peneliti lain dan hasilnya bisa dibandingkan secara langsung. Nah, kelebihan yang terakhir itu terletak pada metode. Nah, metode yang dipakai itu sebenarnya cukup sederhana tapi efektif dan bisa diimplementasikan dengan tools yang gratis kayak Waka. Jadi dalam penggunaan metode ini tuh gak butuh sumber daya yang besar untuk bisa mencoba atau menggunakan metode tersebut. Sekarang kita masuk pada kekurangan penelitian. Nah, meskipun hasilnya bagus, namun ada beberapa hal yang masih kurang di dalam penelitian ini. Yang pertama, mereka nggak jelasin secara detail tentang proses pre-processing data. Misalnya, gimana cara mereka mengatasi data yang kosong? Apakah datanya dinormalisasikan dulu atau gimana cara mereka ngatasin ketidakseimbangan data? Itu nggak dijelasin secara rinci. Yang kedua, model ini cuma diuji satu dataset saja. Harusnya sih untuk tahu model ini benar-benar kuat dan bisa dipakai secara umum, mereka perlu uji juga di dataset lain. Nah, kekurangan yang ketiga, mereka nggak bahas soal parameter tuning. Padahal pengaturan parameter itu penting banget dalam machine learning karena bisa berpengaruh langsung ke hasil. Di sini sayangnya nggak dijelasin atau nggak lengkap. Dan kekurangan yang terakhir itu nggak ada uji statistik untuk melihat apakah hasil model mereka benar-benar beda signifikan dibandingkan model lain. Padahal ini penting banget untuk membuktikan secara ilmiah bahwa performa mereka memang lebih unggul secara statistik.